Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ksatria. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa yaitu 19110176. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi Sunan Derajat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam atas bimbingan Al-Ustadz Aris Mahmudi. Sekarang kita akan beranjak ke biodata dari Sunan Derajat. Nama asli beliau yaitu Raden Qasim, dan pada saat masih muda beliau sering dipanggil dengan Raden Syarifuddin. Kemudian orang tua Sunan Derajat yaitu ayah beliau bernama yaitu Sunan Ampel dan ibu beliau yang bernama Nyai Ageng Manila. Kemudian tempat tanggal lahir dan wafat beliau. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi di Surabaya dan wafat pada tahun 1522 Masehi di Paciran, dan beliau dimakamkan di kawasan perbukitan Derajat di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Beliau juga mendapatkan gelar yaitu Sunan Mayang Madu yang diberikan oleh Sultan Demak pertama yaitu Raden Patah, dan gelar lainnya seperti Sunan Muryapada, Maulana Hasim, dan Syekh Masakeh. Kemudian kita beranjak ke anak, istri, dan saudara-saudara dari Sunan Derajat. Saudara beliau yang pertama yaitu Sunan Bonang, kemudian Siti Muntisia, kemudian Nyai Ageng Maloka, dan juga yang terakhir yaitu saudara beliau yaitu menjadi istri dari Sunan Kalijaga. Beliau adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Kemudian istri Sunan Derajat, beliau menikah dengan Dewi Sufia yaitu putri dari Sunan Gunung Jati. Kemudian beliau menikah lagi dengan Nyai Kemuning yaitu putri Mbah Mayang Madu, tetua Desa Jalak. Dan yang terakhir yaitu beliau menikah dengan Nyai Retno Ayu Cendrawati. Kemudian anak-anak beliau memiliki 3 anak. Yang pertama yaitu Pangeran Trenggono, yang kedua yaitu Pangeran Sandi, dan terakhir yaitu Dewi Wuryan. Jadi Sunan Derajat memiliki 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dan sekarang kita beralih ke nasab dari Sunan Derajat. Beliau diyakini nasabnya berasal dari langsung ke Nabi Muhammad, yaitu melalui Sayyidah Fatimah Zahra, kemudian ke Sayyid Al-Husain, kemudian ke Sayyid Zain Al-Abidin, kemudian turun ke Sayyid Zain Al-Azim, kemudian Sayyid Zain Al-Kubro, kemudian Sayyid Zain Al-Husain, kemudian Sayyid Mahmud Al-Kubro, kemudian ke Sayyid Jumadil Al-Kubro, kemudian Sayyid Ibrahim Asmarakondi yang kita kenal dengan Maulana Malik Ibrahim, kemudian ke Sunan Ampel, kemudian terakhir ke Sunan Derajat. Jadi nasab beliau itu diyakini berasal dari Rasulullah SAW. Kemudian dari nasab ibu Sunan Derajat yaitu putri dari Adipati Tuban yaitu Arya Teja keempat, yang mana beliau memiliki nasab dengan Ronggolawe. Sekarang kita beralih ke sifat-sifat dari Sunan Derajat. Beliau sangat memiliki berjiwa sosial, yaitu dengan selalu memperhatikan fakir miskin, selalu memperhatikan orang-orang yang lemah. Kemudian beliau sangat memperhatikan akan nasib kaum fakir miskin yang menjadi tempat beliau untuk mendakwakan agama Islam. Kemudian beliau selalu mengusahakan kesejahteraan sosial terlebih dahulu. Setelah kaumnya sejahtera, baru beliau memberikan pemahaman tentang ajaran Islam kepada masyarakat yang menjadi tempat dakwahnya. Kemudian sangat memiliki motivasi lebih ditekankan yaitu pada etos
kerja keras. Kemudian kedermawanan untuk mengentas kemiskinan, yaitu beliau sangat suka memberi kepada orang yang lemah, suka memberi kepada fakir miskin, sehingga masyarakat yang menjadi tempat dakwah beliau sangat sejahtera, kemudian menciptakan kemakmuran. Kemudian kita beralih ke dalam perjalanan Sunan Derajat dalam mencari ilmu. Sunan Derajat juga dibekali dengan ilmu agama Islam oleh ayahnya langsung secara teratur di Pondok Pesantren Ampel Denta Surabaya. Jadi beliau langsung menerima ilmu agama Islam oleh ayahnya, yaitu Sunan Ampel. Kemudian beliau juga pernah mendapatkan berguru agama Islam bersama Sunan Gunung Jati di Cirebon. Beliau juga ikut membantu Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan dakwah agama Islam di daerah Cirebon. Beliau juga pernah menolong Sunan Derajat di saat Sunan Derajat terdampar dalam perjalanan dakwahnya menuju ke pesisir Gresik. Sekarang kita beralih ke karya dan prestasi dari Sunan Derajat. Yang paling terkenal yaitu dari ajaran Sunan Derajat, yaitu 7 ajaran filosofi yang dilukiskan dalam 7 sab tangga. Yaitu yang pertama, membangun resep teyasing sasoma, yaitu artinya kita harus selalu membuat hati orang lain merasa senang. Kemudian yang kedua yaitu jroning suka kudu eling lan waspada, yaitu maka ketika kita merasa bahagia kita harus selalu ingat pada Sang Kuasa atau bersyukur dan tetap waspada. Kemudian yang ketiga yaitu Laksmi taning subrata tanyipta marang pringgabayaning lampa, yang artinya yaitu dalam perjalanan untuk menggapai cita-cita yang luhur maka kita tidak boleh takut dan mudah putus asa terhadap segala macam rintangan. Kemudian yang keempat yaitu meper hardaning pancadriya, yaitu anjuran untuk selalu menekan hawa nafsu yang bergelora. Yang kelima yaitu heneng hening henung, artinya yaitu dalam keadaan diam kita bisa mendapatkan keheningan, dan saat keadaan menjadi hening maka disitulah kita mampu menggapai cita-cita yang mulia. Keenam yaitu mulya guna panca waktu, yaitu maknanya suatu kebahagiaan secara lahir dan batin yang bisa kita peroleh dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang ketujuh yaitu 4 ajaran pokok bersosialisasi, yaitu catur priwulang seperti yang dituliskan di atas. Kemudian kita ke kesenian tradisional, yaitu contohnya tambang macopat seperti pangkur. Kemudian alat gamelan bernama singo mengkok. Kemudian dalam dakwah beliau mampu menyebarkan agama Islam dan mampu menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya. Kemudian pemberian gelar, beliau diberi gelar dengan Sunan Mayang Madu yang diberikan oleh Sultan Demak yaitu Raden Patah, dan gelar lainnya seperti Sunan Muria Pada, Maulana Hasyim, dan Syekh Masakeh. Kemudian murid Sunan Derajat yaitu Duratma, yaitu seorang berandal yang gagah perkasa, kemudian dapat ditaklukkan oleh beliau. Kemudian diberi nama dari Sunan Derajat yaitu menjadi nama Ki Sulaiman. Kemudian kita beralih ke metode dakwah dari Sunan Derajat. Metode yang pertama yaitu menjadi bagian terpenting dalam masyarakat. Kemudian yaitu dengan mengayomi masyarakat, kemudian dengan mengentaskan kemiskinan rakyat. Karena pada zaman tersebut kemiskinan sangat merajalela, maka Sunan Derajat memiliki metode dalam berdakwah yaitu dengan mengentaskan kemiskinan terlebih dahulu baru mendakwakan agama Islam. Kemudian dengan kearifan dan bijaksana, kemudian melalui kesenian tradisional seperti tadi, seperti gamelan dan pangkur, kemudian lewat pitutur sosial. Kemudian ke kontribusi Sunan Derajat untuk umat Islam di Nusantara. Beliau mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan dan tempat kaderisasi umat dalam berdakwah. Kemudian beliau mendirikan masjid yaitu sebagai pusat kajian dakwah. Kemudian beliau membabat alas daerah yang baru dan menjadikan sebagai pusat dakwah yaitu daerah Derajat tersebut yang dibabat baru oleh Sunan Derajat. Kemudian berdakwah
beliau berdakwah sehingga mampu mengislamkan masyarakat di daerah Lamongan. Kemudian beliau sangat mengayomi masyarakat dan mampu mengentaskan akan kemiskinan rakyatnya pada masa saat itu. Sekarang kita beralih ke kisah inspiratif dari Sunan Derajat. Alkisah, setelah beliau belajar di Ampel Denta, Sunan Derajat memperoleh tugas dakwah pertama dari Sunan Ampel untuk memusatkan penyebaran Islam di daerah pesisir Gresik. Namun di tengah perjalanan dari Surabaya menggunakan perahu, beliau dihantam oleh ombak yang cukup besar sehingga membuat perahunya tenggelam. Beliau bertahan dengan berpegangan pada dayung perahu yang pada akhirnya diselamatkan oleh ikan cucut dan ikan talang atau cakalang. Jika melihat ke belakang sejarah, maka peristiwa Sunan Derajat ini hampir mirip dengan kisah Nabi Yunus dengan ikan paus. Kemudian dengan menaiki kedua ikan tersebut, akhirnya Sunan Derajat berhasil mendarat di sebuah pesisir yang dikenal sebagai Desa Jalak, Banjarwati. Menurut beberapa sumber, kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 1485 Masehi. Di desa Jalak tersebut, beliau mendapatkan sambutan yang hangat oleh tetua kampung, yaitu Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar yang diyakini sudah masuk Islam dengan bantuan pendakwa yang berasal dari Surabaya. Sunan Derajat menetap di Desa Jalak dan menikah dengan putri Mbah Mayang Madu, yaitu Nyai Kemuning. Kemudian mendirikan surau dan berkembang menjadi pesantren. Beliau berhasil mengubah Desa Jalak menjadi berkembang dan ramai, dan Desa Jalak dirubah menjadi Desa Banjaranyar. Setelah setahun di Desa Jalak, beliau berpindah 1 km ke selatan dan membuka lahan baru yang masih berupa hutan belantara. Beliau bersama Sunan Bonang meminta izin ke Sultan Demak I dan mendapatkan ketetapan pada tahun 1486 Masehi. Hutan berada di pegunungan dianggap strategis karena jauh dari banjir pada masa musim hujan, dan selama pembukaan lahan dipercaya banyak sekali makhluk halus yang marah, meneror warga, serta menyebarkan penyakit, namun dapat diatasi oleh Sunan Derajat. Kemudian setelah proses pembukaan lahan, beliau mendirikan pemukiman seluas 19 hektar. Berdasarkan petunjuk yang disampaikan Sunan Giri lewat mimpi beliau menempati daerah sisi selatan perbukitan dan dinamai Dalem Dhuwur, kini menjadi komplek pemakaman. Beliau mengambil tempat di Desa Derajat sebagai pusat kegiatan dakwahnya pada abad 15 dan 16 Masehi. Sunan Derajat juga mendirikan masjid agak jauh di bagian barat tempat tinggalnya untuk dijadikan pusat dakwah beliau dan menghabiskan sisa hidupnya di daerah tersebut. Dan beliau mampu memegang kendali otonomi wilayah dari Kerajaan Demak selama 36 tahun. Atas kesuksesan beliau disebut oleh orang-orang dengan nama Kadrajat, yang artinya terangkat derajatnya. Dari itu yaitu sebuah kisah inspiratif dari Sunan Derajat yang semoga kita dapat menjadikannya sebuah pelajaran bagi kita semua. Mungkin itu cukup dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita mandi. Bila ada umur panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Bila isabil haq fastabil qul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.